Urmila Matondkar baru berusia 3 tahun ketika ia berakting dalam film Karm tahun 1977 yang dibintangi oleh Rajesh Khanna dan Shabana Azmi. Masih sebagai aktris cilik, diikuti dengan film Kalyuk 81, namun masuk tahun 83 karya Shekhar Kapoor yang memberikannya pengakuan pertamanya. Itu saat Urmila baru berusia 9 tahun. Ia memulai karirnya sebagai aktris dewasa dengan film Narsima tahun 91. Karirnya kemudian meningkat dengan Ranggila karya Ram Gopal Verma tahun 95. Mengubahnya menjadi bintang semalam dan masuk nominasi Filmfare Aktris Terbaik. Percayakah kalian, tahun 99 Urmila memiliki 6 film yang tayang di bioskop. Selanjutnya Urmila melanjutkan untuk melakukan beberapa film kuat seperti Satya, Kon, Bud, Ik Hasinati dan Pinjar, di luar dari konsep cinta-cintaan yang booming saat itu. Ingin tahu lebih lanjut tentang bintang introvert ini? Berikut adalah fakta-fakta Urmila Matondkar. Urmila Matondkar sejauh ini hanya menerima 1 Filmfare Aktris Terbaik, pilihan kritikus untuk film horor berjudul Bud. Beberapa film terbaiknya masuk nominasi Filmfare seperti Bollywood Dreams, Judai, Satya, Pyar Tune Kya Kiya dan Ik Hasinati. Aktris ini akan selalu diingat dengan lagu-lagu chartbusternya seperti Chama Chama, Kambat Ish, Tanha Tanha dan Ranggila Re. Lalu mengapa aktris ini tak bisa mempertahankan posisinya? Pernah dikabarkan bahwa Urmila besar karena sutradara Ram Gopal Varma, juga kejatuhannya karena Ram Gopal Varma sendiri. Saat itu tersebar berita dugaan perselingkuhannya dengan Ram Gopal Varma. Karenanya Urmila sering terlihat di setiap film karya Ram Gopal Varma. Bahkan, ada 1 film yang dikabarkan sampai mencoret nama Madhuri demi menampilkan Urmila di dalamnya. Tak ada yang tahu apa nama film tersebut. Tapi itu terjadi sebelum Urmila dan Ram Gopal membuat film Ranggila Re tahun 95. Tepat setelah berita mencoret nama Madhuri itu, Urmila dan Ram Gopal Varma mencetak 1 blockbuster Ranggila. Hasilnya hubungan Ram Gopal dan Urmila mencapai puncak pembicaraan. Orang bertanya-tanya apakah itu film Ranggila yang dimaksud, tak ada yang tahu pasti kebenarannya. Sementara karir Urmila mencapai puncaknya karena Ram Gopal, alasan dibalik tenggelamnya karir film Urmila sendiri juga berkat Ram Gopal Varma. Dikatakan bahwa Urmila menolak banyak sutradara lain karena Ram Gopal Varma. Kebetulan banyak sutradara di industri Bollywood tidak akur dengan Ram Gopal Varma. Karena itu, banyak sutradara lain menolak untuk mengontrak Urmila, bahkan setelah Ram Gopal berhenti mengontraknya. Seluruh karir film Urmila hancur dan dia menghilang dari industri Bollywood. Naik turunnya karir Urmila yang disebut karena Ram Gopal Varma hanyalah spekulasi. Sekarang kita akan mendengar alasan kejatuhannya dari mulut aktris ini sendiri. Urmila mengatakan, pada satu titik waktu seorang seniman harus sadar akan kualitas. Jika karya bagus tidak datang, maka seniman itu harus melakukan hal-hal lain yang ditawarkan oleh kehidupan. Karena pada dasarnya Urmila tidak melakukan film karena uang. Sebagai seniman ia berpikir harus berkembang dengan karakter. Urmila mengatakan ia bisa saja menghasilkan uang dengan membuat Ranggila Re lagi, tapi aktris ini tak mau ada pengulangan dalam filmografinya. Urmila banyak menolak jenis film seperti Ranggila Re katanya. Dan aktris lain sukses dengan film yang ditolaknya itu. Ia lebih baik berpindah ke peran yang lebih menantang dan memikul tanggung jawab di pundaknya sendiri. Itulah kita bisa melihat film seperti Bud, Kon atau Pinjar. Bahkan Urmila rela memotong gajinya demi 1 peran yang ia sukai. Film seperti Maine Gandhi dan Tehzab adalah 2 di antara banyak film yang memaksa Urmila memotong gajinya demi peran. Ada kalanya juga Urmila bahkan tak menerima upah dalam tawar-menawar peran. Intinya kata Urmila, ia memilih 1 peran karena 1 alasan. Asalkan peran itu tidak berulang dengan filmnya yang lalu-lalu. Ia tak mau seperti aktris lain yang melakukan peran yang sama demi blockbuster film. Urmila menunjukkan kalau ia memang berbeda dari yang lain. Terakhir Urmila terlihat di lagu Bewafa Beauty dari film Blackmail Irfan Khan. Katanya ia memutuskan untuk menjauh dari film karena ia tidak mendapatkan tawaran yang menarik. Banyakan tawaran yang datang adalah dari sutradara yang tidak kompeten, kata Urmila.
Penampilan terakhir Urmila dalam film yaitu pada film berjudul Emmy 2008. Hingga 6 tahun nama Queen Dancing ini tidak tersoroti. Ia kembali tampil di peran penuh Ajuba tahun 2014. Tapi ia baru tersoroti pada tahun 2016 saat melakukan pernikahan diam-diam. Urmila tampil cantik dengan gaun seharga 4,5 lak di hari berbahagianya itu. Lalu siapakah pria beruntung itu? Pria ini bernama Mohsin Akhtar Mir. Dari namanya saja pria ini adalah seorang muslim. Tahukah kalian? Dulu dikabarkan Urmila akan mengganti nama menjadi Maryam Akhtar Mir setelah menikah. Tapi Urmila menepis semua berita palsu itu, termasuk berita dirinya masuk Islam karena suaminya. Urmila mengatakan itu adalah bagian dari fitnah dan gosip. Urmila dan Mohsin bertemu saat pernikahan ponakan Manish Malhotra, yang mana baik Mohsin dan Urmila adalah sahabat Manish. Mohsin sendiri adalah pengusaha yang berasal dari Kashmir. Mohsin memproduksi banyak bahan baku untuk karya desain Manish Malhotra. Dan itulah sebabnya, hanya Manish satu-satunya orang dari kalangan industri Bollywood yang diundang saat pesta pernikahan rahasia keduanya. Dan tahukah kalian fakta mengejutkannya? Urmila ternyata lebih tua 10 tahun dari suaminya Mohsin. Senang pernikahan mereka tak pernah diterpa gosip. Mohsin sendiri sebelum jadi bisnismen, ia adalah seorang model. Ia merupakan runner-up pencarian model tahun 2007. Mohsin rela kabur dari rumahnya demi mengejar impiannya jadi aktor Bollywood. Ia telah berakting di film seperti Mumbai Mast Kalandar, It's a Man World, juga di Luck by Chance jadi saingan Farhan Akhtar. Mohsin juga telah tampil di video musik Air Rahman berjudul Taj Mahal. Sayang hampir tak ada yang mengenal aktor yang satu ini. Sesuai kata Urmila, kita harus melakukan hal-hal yang ditawarkan dalam hidup. Saat aktris ini mulai sepi menerima film, ia mencoba peruntungannya di dunia politik. Tahun 2019 Urmila ikut dalam pemilihan Lok Sabha di Mumbai Utara, tapi karir politiknya seumur jagung. Urmila kalah dari suara yang diperoleh lawan politiknya. Urmila bahkan mengundurkan diri dari politik sesegera mungkin. Urmila mengundurkan diri dengan sangat kecewa karena satu hal. Urmila mengatakan bahwa usahanya tidak dihargai. Ia mengatakan bahwa dirinya diperalat, memakai nama besarnya untuk tujuan internal partai, bukan untuk tujuan lebih besar di depan. Selain itu, Urmila kecewa karena surat percakapan rahasianya dengan presiden partai bocor tanpa ada permintaan maaf. Dalam surat itu, Urmila mengatakan bahwa beberapa anggota partai diberikan jabatan baru meski mereka lalai bekerja, dibandingkan dengan dirinya yang ingin bekerja dengan kemampuan terbaik, kejujuran, dan martabat. Lepas dari partai sebelumnya, pada Desember 2020 Urmila terjun kembali ke dunia politik. Ia bergabung dengan Partai Shiv Sena di hadapan Ketua Menteri Maharashtra Uddhav Thackeray yang berlangsung di kediamannya di Matoshri pinggiran kota Bandra, Mumbai. Lucunya, Shiv Sena dan Partai Urmila sebelumnya masih satu aliansi. Urmila bahkan masuk list yang akan diajukan sebagai anggota legislatif di antara 11 orang. Dan kalau kalian ingat, beberapa waktu lalu Kanggana dan Urmila berseteru di media sosial. Itu karena pada dasarnya dua aktris tersebut berada dalam status petahana dan oposisi. Urmila berada di tangan Shiv Sena yang berkuasa saat ini, sementara Kanggana dari oposisi BJP. Itulah sedikit fakta tentang Urmila Matondkar. Mungkin banyak penggemar yang merindukannya, tapi Urmila harus menyaring naskah film terlebih dahulu untuk tampil.